Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Novalia Magister Komputer dengan nomor NIDN 0210119701, institusi dari Universitas PGRI Silampari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah kriptografi pada pertemuan ke-9. Baik, untuk jenis-jenis kriptografi itu terdiri dari dua jenis, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Adapun tujuan penyampaian materi pada kesempatan kali ini yaitu mampu menelaah algoritma kriptografi klasik, yaitu algoritma Caesar-Cipher. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran pemecahan kasus atau case method. Apa itu kriptografi? Jadi kriptografi itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani kryptos, yang artinya secret atau rahasia, sedangkan graphein artinya writing atau tulisan. Jadi secara harfiah kriptografi berarti script writing. Namun menurut beberapa ahli yang menyatakan definisi kriptografi menurut Menes pada tahun 1996, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengenkripsikan suatu data sehingga plain text atau pesan asli itu tidak dapat dibaca ataupun didefinisikan oleh orang yang tidak berhak menerima pesan tersebut, karena pesan yang disampaikan itu telah dienkripsikan atau disandikan. Terminologi kriptografi. Jadi ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam kriptografi, yaitu apa saja? Terdiri dari plain text, ciphertext, plain text dan ciphertext. Kemudian pesan. Di dalam kriptografi kita akan menemukan berbagai istilah atau terminologi tersebut. Yang pertama pesan. Apa itu pesan? Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca atau dimengerti artinya. Pesan ini bisa berupa teks, citra, atau gambar, suara, video, atau bentuk lainnya. Nah, dalam hal ini pesan asli atau lebih dikenal dengan istilah plain text ya. Jadi pesan asli itu adalah pesan sumber yang pertama dibuat oleh user yang dapat dibaca atau dipahami oleh orang lain ya. Jadi pesan asli ini juga ada beberapa jenis, yaitu bisa berupa teks, gambar, audio, video, atau bentuk lainnya. Kemudian pesan tersandi atau istilah lainnya yaitu ciphertext, atau juga bisa disebut dengan pesan yang sudah terenkripsi ya. Pesan tersandi adalah pesan yang telah terenkripsikan dengan disandikan agar tujuan melindungi pesan asli tersebut dari orang yang tidak berwenang. Sama halnya dengan plain text tadi, ciphertext juga ada beberapa jenis pesan, yaitu bisa berbentuk teks, gambar, video, audio, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh jenis-jenis pesan tadi. Seperti ini contoh jenis-jenis pesan yang plain text yang belum terenkripsikan. Ini contoh yang teks. Hari ini kita belajar mata kuliah kriptografi. Teks ini bisa kita baca dan bisa kita pahami langsung maknanya. Kemudian gambar. Seperti itu pun gambar. Kita sudah bisa mendefinisikan itu gambar apa. Kemudian audio, kita bisa mendengarkan suara pesan yang masuk. Kemudian sama juga halnya dengan video. Nah, ini contoh dari
ciphertext maupun cipherimage. Jadi yang sebelah kiri ini adalah merupakan plain text ataupun pesan asli yang dapat kita pahami maknanya. Kemudian yang di sebelahnya itu ciphertext dan cipherimage itu dari plain text yang sudah dienkripsikan sehingga menjadi kata-kata ataupun gambar yang tidak bisa kita definisikan maknanya, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada pengirim, ya. Pengirim ini ada dalam komunikasi data melibatkan pertukaran pesan antara dua entitas, yaitu ada pengirim pesan dan penerima pesan. Penerima pesan ini tidak harus berupa human atau orang, tapi juga dapat berupa mesin, robot, ataupun komputer. Nah, ini istilahnya enkripsi dan deskripsi. Bahwasanya enkripsi itu proses menjadikan plain text menjadi ciphertext. Kalau dekripsi itu sebaliknya, ya. Dari ciphertext itu kita mengubahnya menjadi plain text atau pesan asli. Jadi ini ada simulasi ketika plain text itu pesan asli dienkripsikan yang menjadi ciphertext. Kemudian apabila ciphertext itu dideskripsikan menjadi plain text. Nah, ini ya ilustrasinya, ada pengirim mengirimkan pesan, kemudian berhasil menerima pesan oleh penerima resmi, kemudian ini masuknya ada penerima ilegal. Nah, apabila pesan ini tidak dienkripsikan atau tidak disandikan, maka penerima ilegal ini akan dapat mengetahui pesan asli. Tapi kalau pesan ini kita sampaikan dalam bentuk encrypt yang disandikan, maka yang hanya dapat membaca pesan tersebut itu hanya penerima resmi. Penerima ilegal itu tidak dapat membaca ataupun mendefinisikan, memaknakan hasil dari pesan yang disampaikan oleh pengirim. Ini penggunaan enkripsi dalam basis data. Ini contoh plain text, ada table name, nama, tinggi, berat. Ya, kita contohkan untuk yang pertama itu ada yang bernama Elin Jamilah dengan tinggi 160, kemudian berat 50. Kalau plain text ini kan bisa kita pahami ya. Nah, sedangkan setelah data tersebut diciphertextkan menjadi data yang tidak bisa kita baca. Nah, pada saat ciphertext inilah berperannya ilmu kriptografi. Dalam hal ini banyak algoritma yang digunakan. Nah, kalau kita lihat ini jenis-jenis kriptografi, kita bandingkan dengan ada motor klasik dan ada motor modern. Tentunya ini ada perbedaan ya, baik dari segi tampilannya, kemudian dari segi kecepatan ya, segi biaya, segi tenaganya, ini pasti ada perbedaan yang sangat mencolok. Nah, begitupun dengan kriptografi ya, kriptografi klasik dan kriptografi modern. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas yang dasar dulu, yaitu kriptografi yang klasik. Nah, kriptografi klasik ini merupakan kriptografi yang digunakan pada zaman dahulu sebelum komputer ditemukan atau sudah ditemukan namun belum secanggih sekarang. Kriptografi ini melakukan pengacakan pada huruf A dan Z. Sangat disarankan untuk mengamankan informasi penting karena dapat dipecahkan dalam waktu singkat. Jadi kriptografi klasik ini penyajiannya itu hanya menggunakan huruf saja, pengacakan dari huruf alfabet A sampai Z. Namun berbeda dengan kriptografi modern. Kalau kriptografi modern, dia sudah menggunakan bentuk biner, yaitu atau bahasa mesin 0 dan 1, sehingga lebih sulit untuk kita pecahkan seperti itu ya. Algoritma yang digunakan pada proses pengenkripsian data. Nah, ini untuk kriptografi klasik, algoritmanya sebenarnya banyak ya. Di antaranya ada algoritma Kaisar, ada algoritma Pijinere, ada algoritma Albas, dan lain sebagainya. Namun yang akan kita bahas di sini adalah
algoritma Kaesar-Schiffer, yaitu teknik enkripsi klasik yang terkenal ya. Sandi ini termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada plain text digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu. Ini langsung saja kita ke contoh soal ya. Oke, sebelum ke contoh soal ini, saya mau menjelaskan dulu persamaan fungsi matematika atau rumus yang digunakan dalam kriptografi klasik. Jadi ada yang pertama, C ini ciphertext, sama dengan enkripsi dari plain text sama dengan P plus 3 mod 26. 26 ini merupakan jumlah huruf alfabet. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa C di situ adalah ciphertext, P plain text, E enkripsi, dan D deskripsi. Ini contoh kasus ya. Contoh kasus penyelesaian menggunakan algoritma Kaesar. Jadi di sini contohnya yaitu nama saya sendiri, yaitu Novalia. Ini bagaimana saya mengenkripsikan data ini menggunakan algoritma Kaesar-Schiffer, sehingga plain text Novalia ini dapat kita lihat nih, menggunakan algoritma Kaesar ini didapatkan sandinya seperti apa ya. Nah, oke, pembahasan enkripsi. Jadi alfabet itu dari A sampai Z. Kalau kita hitung itu semuanya totalnya 26. Tapi pada algoritma pada ilmu kriptografi, A itu terhitung dimulai dari 0 sehingga Z itu berupa angka 25. Ini contoh pesan asli nama saya sendiri yaitu Nova ya. Jadi untuk huruf N ini kita mau enkripsikan gitu ya. Nah, untuk ciphertext rumusnya adalah sama dengan huruf plain text ditambah 3 mod 26. Plain text yang pertama hurufnya adalah N. Kita lihat di alfabet, N itu ada urutan ke nomor ke-13. Jadi 13 ditambah 3 ini formula atau rumus dari enkripsi Kaesar-Schiffer. Kemudian mod 26. 13 ditambah 3, 16 mod 26. 16 itu kita lihat adalah menyimbolkan huruf Q ya. Oke. Kemudian lanjut di O. O itu urutan O itu angka 14. 14 ditambah 3 mod 26. Jadi 17 ya. 17 mod 26. 17 itu menyimbolkan huruf R. Kemudian P ya. P, kita lihat P ini adalah 15. 15 ditambah 3 mod 26. 15 tambah 3 18 dan 18 itu adalah huruf S. Kemudian A. A itu 0. 0 ditambah 3 mod 26. 0 tambah 3 mod 26 sama dengan 3. Modulus 26 ini menyimbolkan mod dari jumlah seluruh alfabet. Jadi 0 ditambah 3 itu 3. Maka yang didapatkan dari huruf 3, angka 3 itu adalah D. Jadi pesan asli dari Nova itu menjadi huruf Q, R, S, T. Gitu ya. Nah, ini pembahasan deskripsi. Kalau tadi enkripsi, kita menyandikan dari pesan asli menjadi pesan yang tersandikan. Nah, kalau deskripsi itu sebaliknya. Pesan yang tersandikan kita deskripsikan menjadi pesan yang bisa dipahami. Ini kita coba tadi pesan tersandikan QRSD. Untuk pesan algoritma yang digunakan Kaesar untuk pembahasan deskripsi, ini ada rumus yang digunakan, yaitu plain text sama dengan deskripsi dari ciphertext sama dengan C-3 mod 26. Ini ya, QRSD. Q itu kita lihat huruf Q itu angkanya 16. 16 dikurang 3 itu 13. 13 itu jatuh ke huruf N. Kemudian sama R
itu 17 dikurang 3 mod 26. 17 kurang 3, 14. 14 itu di huruf O. Kemudian S itu 18 dikurang 3 mod 26. 18 dikurang 3 itu adalah 15. 15 itu di huruf P. Kemudian yang terakhir D itu di angka 3. 3 dikurang 3 mod 26 sama dengan 0. 0 itu di huruf A. Jadi perbedaan rumusnya itu hanya terdapat pada plus dan min. Kalau proses encrypt tadi plus 3 ya, kita gunakan penambahan. Kalau descript kita gunakan pengurangan. Oke, untuk sebagai bahan latihan ya, tugas individu sebagai contoh penerapan algoritma kriptografi Kaisam, nanti saya minta peserta masing-masing menggunakan namanya, nama lengkapnya, plain text-nya nama lengkap, enkripsikan nama tersebut menggunakan algoritma Kaisam. Jadi didapatkan encrypt-nya apa ya. Oke, mungkin itu yang dapat disampaikan saya terkait dengan materi pertemuan ke-9, yaitu kriptografi klasik, yang terkhususnya pada pertemuan ini membahas tentang kriptografi klasik. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan atau di-listkan. Untuk penjelasan materinya mungkin cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.